Oke teman-teman ya, saya kira cukup sekilas ya peralatan sederhana yang kita perlukan dalam kegiatan kita menyadap karet atau merampas atau juga memotong karet ya, atau juga menoreh ya, menapok ya, dan lain sebagainya sesuai dengan bahasa daerah kita masing-masing. Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Kita masih berada di karet ya hari ini seperti biasanya ya, melakukan aktivitas kita ya sebagai petani karet ya. Oke teman-teman ya, berjumpa lagi hari ini bersama kami ya di Sebuah Channel ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas atau menunjukkan peralatan apa saja yang menunjang kita untuk melakukan pekerjaan, yaitu menyadap karet ya, ataupun juga nampas seperti bahasa daerah kami, ataupun di teman-teman juga di bahasa di tempat teman-teman ya beda ya. Ada yang nyadap karet ya, menyadap karet bahasa Indonesianya ya, bahasa daerahnya ya. Potong karet juga bisa ya, menggambar karet juga bisa ya. Lalu menoreh ya, juga nakok ya, ataupun juga apa namanya ya, menoreh, memotong ya, dan juga nampas ya. Oke teman-teman ya, selanjutnya kita akan mereview ya. Saya akan tunjukkan peralatan apa saja yang akan menunjang dalam pekerjaan kita sebagai petani karet. Oke teman-teman, yuk ikuti, saya akan menunjukkan peralatan tersebut. Oke teman-teman ya, ini sebelum kita menyadap, kita terlebih dahulu mengetahui ya peralatan yang akan kita gunakan. Oke teman-teman ya, ini sepintas ya peralatan yang harus diperlukan ketika kita akan menyadap karet ya. Oke teman-teman ya, peralatan yang paling utama adalah ya senjata kita dalam menyadap karet ya, memotong karet, menampas karet ya, menakok, menoreh dan lain sebagainya ya, yaitu adalah pahat atau pisau sadap ya. Nah, seperti ini pisau sadapnya, model seperti model cembung ya, ini seperti ini. Ini adalah pisau sadap model seperti ini. Oke teman-teman ya, selanjutnya yaitu batu asahan ya. Nah gunanya apa ini? Untuk mengasah di sini ya, mengasah pahat ya atau pisau sadap ini supaya tajam dan akan mempermudah pekerjaan kita menyadap karet ya. Dan ini adalah air tempat mengasah ya, dan ini adalah pijakan ya. Oke teman-teman ya, perlu diketahui ya, kalau kita menyadap karet ya, kita harus mempunyai pisau sadap atau pahat ini jangan cukup satu, usahakan kita punya dua ya atau lebih, karena ya kalau kita punya satu, kemungkinan kalau ada ada kendala ya
dapat mengganggu pekerjaan kita ya menyadap karet. Jadi kita menggunakan pisau sadap cadangan ya atau serep ya. Ya sesuai dengan fungsinya ya. Kita menyadap karet, kita harus mempunyai pahat atau pisau sadap cadangan, gunanya mengantisipasi kalau yang satunya ada kendala atau bisa rusak atau tercongkel atau patah ya, dan dapat kita gunakan pisau sadap yang satunya sesuai dengan kayak mobil ya teman-teman ya. Pasti teman-teman yang punya mobil itu ada namanya ban serep ya. Nah, ban serep adanya gunanya untuk sebagai cadangan apabila suatu ban mobil itu ada yang pecah, ada yang bocor ya, dapat kita ganti. Nah, ini sama juga seperti ban serep gunanya, namun beda namanya, itu pisau sadap cadangan atau serep ya. Oke, selanjutnya setelah kita punya pisau sadap ya, oke teman-teman ya, selanjutnya perlu juga ini senter ya, disenter di kepala. Kita gunakan sewaktu-waktu ya, kalau kita datang dari rumah berangkat ya, masih malam ya, kita sering berangkat ya, pergi atau berangkatnya itu sesudah sholat subuh sekitar jam 5:30 atau jam 5. Jadi kalau datang masih gelap, dan untuk sebagai penerangan kita harus menggunakan senter ya sampai hari menjelang siang ya, atau pagi fajar ya. Oke ya. Selanjutnya karena kita di hutan ya, kita mengantisipasi kalau ada apa-apa ya, dan dapat kita gunakan untuk memotong kayu dan lain sebagainya, itu kita harus membawa pisau golok atau parang ya. Ini untuk memotong tali, memotong kayu dan lain sebagainya ya. Ini dapat juga berbagai senjata atau pegangan kita kalau ada apa-apa ya di jalan, dan sebagai pegangan kita selain untuk apa namanya ini menunjang pekerjaan kita juga. Oke, selanjutnya karena kita juga di hutan ya, di kebun karet ini banyak nyamuk, jadi kita harus memerlukan obat nyamuk bakar dan juga korek api atau pemanci ya. Dan ini obat nyamuk bakar ya. Nah, ini sudah saya tiup atau kita nyalakan ya. Ini fungsinya seperti ini ya, kita tutup. Nah, seperti ini ya. Ini sudah dinyalakan, jadi nyamuk tidak mengganggu ya, dan tidak mengikuti atau menggigit, menghisap darah kita, dan terhindar ya. Oke, selanjutnya setelah kita menyadap ya, kita biasanya akan mengentalkan ya, getah yang ada di dalam mangkok dan sayak ya. Oke, kita perlukan juga ember ya. Ini gunanya untuk mengambil air waktu kita menyadap karet ya. Kita akan mengambil getahnya atau bekunya ya, harus menggunakan ember ya. Saya punya dua ini. Ini ember ini dari bekas dirijen ya, dirijen asam semut ya, merek Sintas. Kita potong dan kita buat seperti ini ya, seperti ember, dan ini cukup awet dibanding dari ember yang ada di pabrikan yang biasa ada jualan di pasar-pasar ya. Oke, selanjutnya ini ada ember yang kecil. Ini gunanya untuk membuat adonan air cuka ya, untuk kita mengentalkan di dalam bak atau mencetak getah ya. Nah, ini adalah cuka cap obor untuk
proses pengasaman atau pembekuan yang ada di sayak batok kelapa ataupun juga di mangkok plastik di dalam mangkok ya, yang sudah ada getah atau latek cair ya, dapat kita kentalkan. Selanjutnya ini adalah masih di bekas dirigen ya, dirigen asam semut ya, kita potong. Nah, ini saya ada dua ya, warna biru dan hitam. Ini ada gunanya untuk penampungan air ya, tempat wadah air seperti ini. Dan juga satunya sama juga seperti untuk penampungan air ya. Nah, di sini kita biasanya membuat adonan air cuka ya, air cuka untuk pengasaman sewaktu-waktu sesudah ya kita menyadap karet di dalam mangkok ya, atau di sayak balam batok kelapa ya, supaya dikentalkan agar supaya dia menjadi beku ya dan tidak cair ya. Oke, selanjutnya kita punya ayakan tepung. Ayakan tepung ini gunanya untuk menyaring air di sini ya. Apabila ada kotoran kita saring agar supaya airnya bersih dan tidak tersumbat sewaktu-waktu kita masukkan ke dalam botol untuk pengasaman di dalam mangkok getah ya. Oke, ini adalah kita perlukan juga botol minuman ya. Ini saya punya dua. Oke, kita keluarkan dulu ya. Nah, ini botol minuman ya, botol minuman mineral. Ini gunanya apa? Untuk proses pengentalan di sayak atau di mangkok balam ya, karena getahnya sudah di sana. Kita kentalkan atau kita bekukan ya dengan cara ini, kita buka dan ini ada botolnya ya, kita buat lubang ini seperti ini dan airnya kita masukkan seperti ini ya, di sini ya. Nah, ini sudah ada airnya sedikit ya. Nah, ini gunanya untuk mengentalkan getah di dalam sayak seperti ini ya tujuannya. Nah, dapat kita pencet seperti ini. Oke, selanjutnya alat yang kita gunakan yaitu dirigen ya, seperti ini. Ini gunanya untuk mengambil air dari sumur atau dari payau ya, atau dari sungai, untuk mengambil air yang diperlukan untuk kita mencuci tangan, membuat adonan asam semut ya, atau cuka untuk mengentalkan air cuka untuk mengentalkan getah di sayak balam. Oke, selanjutnya ini adalah bak getah ya, bak getah ini berukuran 40 ya dikali 60, ketebalan 30 cm ya. Oke, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini terbuat dari aluminium 0,8 mm. Nah, ini gunanya untuk mencetak getah berbentuk balok ya. Ini saya punya dua, sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Kalau getahnya banyak ya mungkin lebih banyak lagi, namun saya punya dua cukup ya. Ini gunanya untuk mencetak getah sewaktu kita mengangkit atau mengatang beku ya, dari beberapa hari kita sadap dan kita kumpulkan di dalam bak ini dan kita cetak menjadi getah atau karet berbentuk balok ya. Nah, ini 40 dikali 60 cm, ketebalan 30 cm, dan setelah kita cetak dapat kita jual ya di tempat pengepul atau di kelompok getah ya, di tender, dan bisa berubah menjadi uang. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup ya. Oke teman-teman ya,
saya kira cukup sekilas ya, peralatan sederhana yang kita perlukan dalam kegiatan kita menyadap karet atau menampas atau juga motong karet ya, atau juga menoreh ya, menakok ya, dan lain sebagainya sesuai dengan bahasa di daerah kita masing-masing. Oke teman-teman ya, cukup sekian ya informasi dari saya seputar dengan peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk menunjang kita bekerja sebagai petani karet atau penyadap karet ya. Oke teman-teman ya, terima kasih telah mengikuti kegiatan saya hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi petani karet dan tentunya pada teman-teman semuanya ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.